Di hari yang sama juga, hasil awal pemeriksaan sampel tubuhnya keluar. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya yaitu Kombes Musyafak menduga Mirna tewas karena keracunan. Dugaan ini timbul karena Slamet, yaitu ahli yang melakukan uji toksikologi, menemukan kandungan zat asam yang bersifat korosif, menyebabkan pendarahan dan luka pada lambung Mirna. Zat yang diyakini sianida itu diduga telah tercampur pada kopinya. Slamet juga kemudian menyatakan di persidangan nantinya bahwa zat yang ditemukan di lambung adalah sianida sebesar 0,2 mg per liter. Tapi sebenarnya dosis ini sangatlah kecil. Bahkan jika dibandingkan dengan biji apel, maka kandungan sianidanya masih lebih besar biji apel, yaitu sekitar 0,6 mg. Dosis sekecil itu seharusnya tidak menyebabkan kematian, sebab letal dosis penyebab kematian karena sianida itu sekitar 50 hingga 176 mg. Pada Senin pagi, tertanggal 11 Januari 2016, polisi melakukan pra-rekonstruksi di Cafe Oliver untuk melihat gambaran apa yang sebenarnya terjadi semenjak Jessica datang hingga Mirna dibawa ke klinik di Grand Indonesia. Dalam pra-rekonstruksi ini, Jessica dan Henny hadir untuk memeragakan ulang kejadian di hari kematian Mirna. Lalu di tanggal 18 Januari 2016, polisi meningkatkan penanganan kasus Mirna dari penyelidikan menjadi penyidikan. Peningkatan status tersebut karena diduga ada tindak pembunuhan dalam kematian Mirna. Tapi, polisi belum menetapkan tersangka. Memasuki tanggal 19 Januari 2016, Jessica dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa. Dia datang di jam 1:30 siang bersama kuasa hukumnya, yaitu Yudi Wibowo Sukinto, yang anehnya tidak diizinkan mendampingi Jessica saat pemeriksaan berlangsung. Jessica baru selesai menjalani pemeriksaannya di jam 9 malam. Pemeriksaan itu tidak selesai begitu saja. Di keesokan harinya lagi, pada 20 Januari 2016, Jessica kembali dipanggil oleh penyidik untuk kepentingan pemeriksaan karena pada pemeriksaan sebelumnya, Jessica beralasan lelah. Di jam 2 siang, Jessica diperiksa oleh psikiater. Yudi tidak diizinkan mendampingi. Pemeriksaan pun selesai di jam 19:50 menit. Pada tanggal 21 Januari 2016, keluarga Mirna antara lain ayahnya yaitu Edi Darmawan Salihin, kembarannya Sandy Salihin, dan suami Mirna yaitu Arif Sumarko diperiksa oleh penyidik di siang hari dan keluar saat sore hari. Berikutnya di tanggal 25 Januari 2016, Henny diperiksa penyidik dari pagi hingga malam. Setelah segenap berkas terkumpul, di tanggal 26 Januari 2016, berkas kasus Mirna diajukan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta oleh penyidik Kejaksa Penuntut Umum atau JPU. Tertanggal 27 Januari 2016, Jessica bersama kuasa hukumnya mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan perilaku polisi terhadap dirinya dan keluarga yang sangat kasar saat menjemput Jessica pertama kali dan berbicara kasar lewat telepon pada keluarga Jessica. 2 hari berselang, tertanggal 29 Januari 2016, penyidik yang telah selesai melakukan gelar perkara menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuhan Mirna dengan dugaan menaruh racun sianida pada kopi Mirna. Lalu di Sabtu pagi, pada tanggal 30 Januari 2016, ini 24 hari setelah kematian Mirna, akhirnya Jessica ditangkap penyidik di salah satu hotel yang ada di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Saat itu Jessica sedang bersama keluarganya. Setelah penangkapan Jessica pada tanggal 7 Februari 2016, Polda Metro Jaya menggelar reka adegan pembunuhan Mirna yang dipimpin langsung oleh Kombes Krisnamurti, tapi Jessica sempat menolak untuk mengikuti adegan rekonstruksi versi polisi.